Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mendengarkan program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini kita terus dikuatkan, dimantapkan dalam iman kepercayaan kita. Karena kita percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Yang menjadi dasar kehidupan kita adalah firman, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan apa kata orang tentang kita, tapi berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Karena itu melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo selalu renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar apapun yang kita hadapi kita tetap terus teguh, tetap terus kuat, tetap terus melihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun kita berada, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memantapkan langkah kami, sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kami masih punya Tuhan. Kami perlu firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menghiburkan kami, firman Tuhanlah juga yang memampukan kami untuk tetap terus kuat menghadapi badai masalah, dan firman Tuhan yang akhirnya membersihkan hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan kepada Tuhan. Bapa, sampaikan sesuatu bagi kami, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya pasal 3 ayat 17, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allahmu, apa dikatakan? Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebelum saya lanjutkan, saya ulangi sekali lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kita bisa mengalami kemenangan tatkala Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, hadirat Tuhan membawa kemenangan. Amin. Hadirat Tuhan membawa kemenangan. Kapan Tuhan hadir? Firman Tuhan katakan, jika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kapan Tuhan hadir? Ketika kita menyembah, karena firman Tuhan katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, Allah hadir ketika setiap kita datang menyembahnya. Itu sebabnya pastikan kemenangan hanya kita temukan, hanya kita dapati tatkala Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel. Oh, haleluya. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Firman Tuhan selanjutnya bilang begini, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan girang karena saudara dan saya. Tuhan senang tatkala saudara dan saya memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Lihat, semakin hari kita semakin dibaharui, semakin hari kita semakin dibersihkan, semakin hari kita semakin dimurnikan, didewasakan di dalam kasih Tuhan. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita, tatkala kita diam di hadirat Tuhan, tatkala Tuhan hadir dalam hidup kita, wow, maka Tuhan bergirang, Tuhan membaharui kita, Tuhan bersorak-sorai karena kita. Ada kebanggaan dalam pribadi Tuhan memiliki kita. Kenapa? Karena Dia sedang, ini yang Dia rindukan hari-hari ini adalah kita bersekutu dengannya. Dia merindukan persekutuan bersama-sama dengan kita. Ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia rindu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Dia hadir dalam hidup kita, Dia rindu menolong kita. Ketika Dia hadir dalam hidup kita, Dia rindu memberikan anak-anaknya kasih karunia dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau hari-hari ini engkau sedang stres, engkau sedang depresi, engkau sedang tertekan, ingatlah
Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Itulah yang memberikan engkau kekuatan untuk menang menghadapi badai. Umat Tuhan dimanapun engkau berada, saya mengajak setiap kita sadar bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan di antaramu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Yesus jelas katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Roh Kudus yang tinggalkan buat setiap kita agar kita tidak pernah berjalan sendirian. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi seorang yatim. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seringkali kita yang tidak menyadari hal ini sehingga kita berkata, aku capek Tuhan karena aku berjalan seorang diri. Kita akan capek, kita akan lelah, kita akan jenuh tatkala kita merasa berjuang sendiri. Ya kan, kalau kita lihat berumah tangga, ada orang suami-suami ribut, istri-istri ribut cuma gara-gara bilang apa? Saya capek pendeta. Kayaknya saya cuma berjuang sebagai seorang suami seorang diri. Saya berjuang buat anak-anak saya berjuang istri saya. Istri saya kayak seakan-akan gak tolong saya. Istri pun gak mau kalah. Iya pendeta, saya juga capek ngadepin suami saya, ngadepin anak-anak saya. Habis kayaknya saya berjuang sendiri. Kayaknya saya doang nih yang berusaha sendiri. Akhirnya kalau orang merasa berjuang sendiri, berusaha sendiri, dia akan merasa capek, dia akan merasa jenuh, dia akan merasa lelah. Karena merasa saya doang sendiri yang berjuang. Tapi hari ini kita diingatkan, kita tidak pernah berjuang sendiri. Pak, suami-suami dengar baik, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama denganmu. Asalkan kau menyadari bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri, maka engkau dapatkan kekuatan untuk mempertahankan keluargamu. Bu, istri-istri dengar baik, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Asalkan kau menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama-samamu. Tuhan Yesus pegang tanganmu, maka engkau akan tetap terus kuat untuk mempertahankan apa yang kau harus pertahankan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Ingatlah Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tuhan senang dengan persekutuan antara Dia dengan kita anak-anak. Tuhan senang dengan keintiman antara kita dengan Dia, anak-anaknya. Dia terus bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai, firman Tuhan katakan. Berarti ada kerinduan dari Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dari sisi Tuhan adalah merindukan bahwa kita selalu bersama-sama dengan Dia. Tapi kitanya seringkali lupa dan tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Sehingga akhirnya saya mulai jenuh, saya mulai capek, saya mulai lelah menghadapi kehidupan ini. Karena saya berpikir saya hanya berjuang seorang diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sadar yuk, kalau Tuhan bersama-sama denganmu, memang Dia tidak terlihat. Memang Dia tidak terlihat. Tapi kita yang harus beriman, kita harus menyadari bahwa apapun badai hidup ini, saya tidak pernah berjalan sendiri. Saya tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang saya. Saya tahu ada penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur saya tatkala saya susah. Saya tahu saya akan ada aman dalam perlindungan, di dalam kepak naungan sayap Tuhan. Itu kan membuktikan bahwa saya tidak berjuang sendiri. Itu membuktikan bahwa ada satu pribadi yang memang tidak terlihat, tapi Dia selalu ada bersama-sama dengan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allah saudara dan saya, Dia ada di antara kita. Tugas kita adalah sekarang percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan saya, maka Dia akan memberikan saya kemenangan menghadapi badai. Dia ada bersama-sama dengan saya, maka Dia akan memberikan saya hikmat dalam saya menghadapi setiap masalah. Dia ada bersama-sama dengan saya untuk memampukan saya mengasihi, mengampuni orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Dia ada bersama-sama dengan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau seringkali kami lupa, seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga akhirnya kami merasa berjalan seorang diri. Kami sedih dan merasa berjalan seorang diri. Tidak ada yang peduli dengan kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau Allah ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberikan kami kemenangan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini sedang terpuruk, mereka yang hari-hari ini sedang tertekan, mereka yang hari-hari ini sedang susah menghadapi setiap badai masalah, dan mereka lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan ingatkan, Roh Kudus mampukan mereka untuk selalu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, yang memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.